Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Istiqomah, yang saya hormati ibunda orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, para jamaah yang senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada petang hari ini Allah perkenankan kita kembali bersua dalam majelis ilmu ini. Sudah lama nian tak berjumpa, rindu rasanya nak ketemu. Tapi alhamdulillah, pada petang yang penuh barokah ini Allah kembali mempertemukan kita dalam sebuah wadah majelis ilmu. Semoga kita semua mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ibunda, orang tua kami, para jamaah rahimakumullah, hari ini tepat pada tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan di tahun baru ini juga Allah angkat kembali yang namanya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita pada hari ini tentu berkenaan dengan peringatan tahun baru Islam yang mungkin tidak secara beramai-ramai kita melaksanakannya karena kondisi negara kita belumlah begitu aman dan kondusif untuk melaksanakan beberapa agenda acara. Maka setidak-tidaknya pada hari ini kita atas nama Majelis Taklim Masjid Istiqomah tak pulahlah ketinggalan untuk memperingati tahun baru yang kita tahun baru 1442 Hijriah yang saat ini kita laksanakan. Ibu-ibu yang saya muliakan, oleh karena itu tema dari kajian kita atau judul ceramah kita pada siang yang berbahagia ini adalah hijrah untuk perbaiki rapor baru. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang hijrah, maka yang terbayang oleh kita adalah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi itu sudah berlangsung beberapa abad yang lalu. Lalu hari ini apakah kita harus pindah? Pindah dari mana? Awak lah muri pasar Kodim Ustazah, nak ke pindah-pindah lah. Ya. Lalu kalau pindah makan atau pindah tempat, itu namanya tetap disebut juga hijrah. Namun yang paling penting kita pahami hari ini, makna hijrah adalah, maknawi dari hijrah itu adalah hijrah qalbi, hijrah hati. Maka dari itu ibu yang saya muliakan, kalau kita memang melihat sejarah tentang tahun baru Hijriah ini,
Itu kan awalnya di masa Musa al-Asy'ari. Waktu itu dia menerima surat dari Umar. Tak ada bertanggal suratnya. Biasanya kita kan kalau bikin surat ada tanggal, Pekanbaru tanggal sekian. Maka dia bertanya kepada Amirul Mukminin pada saat itu, pada pemimpin, mengapa suratnya nggak ada tanggal? Jadi oleh karena itulah Umar pada saat itu menjadi khalifah, bermusyawarah, maka memukakan pendapat dari beberapa pendapat para sahabat, maka dibuatlah tanggal Hijriah itu, atau bulan Hijriah itu, tahun Hijriah itu. Lalu timbul permasalahan, sejak kapan nak kita mulai? Makanya para sahabat lagi kembali berpendapat, sebaiknya kita mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi mulai itulah kita hitung 1 Hijriahnya. Nah, sampai berarti saat ini berarti sudah 1442 Hijriah. Nah, ibu yang saya muliakan, lalu dari bulan apa mau kita mulai? Maka lagi musyawarah lagi, apa hasil pendapatnya? Kita mulailah dari bulan Muharram. Mulai dari bulan Muharram. Mengapa kita ambil bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu baru saatnya mereka pulang dari ibadah haji. Sebenarnya kan sekarang ini kan kalau ada haji tahun kemarin ini kan sedang pulang ya. Jadi bulan Muharram, karena pelaksanaan ibadah haji itu tepatnya di bulan Zulhijjah. Maka dipilihlah untuk tahun baru itu diawali dengan bulan Muharram, sampai ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, maka termaktublah dalamnya ada 12 bulan. Sekarang kita tes dulu. Kadang-kadang awak-awak lah tua-tua kok lupa loh di tahun Hijriah. Nentakana kini Januari Februari ya. Ya Bu, bisa dicoba Bu? Ya, mari wak cuba sama-sama ya Bu. Nanti kalau Ibu ditanya sama anak sama cucu, kita bisa menjawabnya. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Boleh diulang sekali lagi Bu? 1, 2, 3. Kok ponten bara lah kada dia kayak. Nah, jadi ternyata awak lah yang tua-tua kok lah banyak lo yang lupa ya Bu. Jadi Ibu itu makanya memperingati tahun baru Hijriah ini tidak hanyalah kita seremonial saja, tapi bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, menggunakan tanggal-tanggal atau bulan-bulan di tahun Hijriah. Maka ada namanya puasa Yaumil Bir. Ibu tahu tanggal bara kini kok. Ya Bu, tanggal bara itu puasa Yaumil Bir setiap tanggal 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh setiap bulan tahun Hijriah. Jadi bukan bulan Agustus, bukan bulan September, tapi bulan Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Ya Bu, beko diulang-ulang balik di rumah ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, itu kalau kita melihat tentang sejarah tahun baru Hijriah, maka disebutlah dia dengan Hijriah.
Kemudian yang kedua, kita berangkat kepada pengertian. Nah, hijrah ini secara lafalnya atau bahasanya pindah. Tetapi secara istilahnya atau maknawinya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berarti kalau yang semua yang dilarang tinggalkan, berarti kita sudah hijrah. Berangkat kemana? Nah, ini yang kita sebut pindah. Dari yang tidak baik menuju yang lebih baik, atau menjadi menuju yang baik. Dari perbuatan yang tidak bermanfaat kepada perbuatan yang lebih bermanfaat. Nah, jadi ketika Allah kasih kita umur panjang, jadi nggak sia-sia umur dikasih. Ya, maka kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umuruhu. Sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang. Wa husnu amaluhu, tapi banyak atau amal baiknya sepanjang umurnya itu adalah paling baik amalnya. Nah, jadi jangan nanti dikasih umur panjang, kerajonya riba ke ribo. Tadi ayat yang dibaca itu tentang riba, ya Bu. Kita tinggalkan riba, ya. Riba itu dilarang, kita tinggalkan. Kemana kami mau meminjam uang ustazah yang tidak riba? Cari lembaga perekonomian syariah. Kami kok kalau nak meminjam PT tidak bisa mengalir ustazah. Cari lembaga yang minjam uang itu secara syariah. Bu, maka nanti ibu yang biasa menabung di bank konvensional pindahkan ke tabungan bank syariah. Itu namanya kita hijrah. Nah, beransur-ansur kita meninggalkan. Dulu ibu pakai jilbab setengah. Tak ibu jilbab setengah. Belum sempurna jilbabnya, baru sampai batang leher. Jadi pakai jilbab tapi dileletkan di batang leher nih. Nah, itu namanya kata Ustadz Abdul Somad jilbab syakaratul maut. Jilbabnya setengah, baru yang tertutup kepala saja baru. Tapi dadanya masih terbuka. Maka ibu baca lagi, pelajari surah An-Nur ayat 31. Baca lagi surah Al-Ahzab ayat 59. Oh, ternyata jilbab itu mesti panjang, terjulur ke depan dan menutup bagian belakang. Baru sempurna. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, memakai jilbab dengan sempurna, maka kita sudah hijrah. Solat kami kemarin masih lalai-lalai. Nah, kini tidak lalai solat lagi. Sudah solat di awal waktu, sudah solat dengan tenang, solat tidak lagi terburu-buru. Kalau masih lalai, masih terburu-buru, masih terkejar-kejar solatnya, berarti kita belum hijrah. Nah, lalu kalau kita mau hijrah, perbaiki solat kita. Karena memperbaiki solat itu salah satu cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya Bu, itu makna hijrah. Lalu mengapa kita harus setiap tahun menerima rapor? Nah, Ibu tahu rapor? Kok mencari rapor anak sini tahunya, rapor inyo tak tahu ya? Apa itu rapor? Ibu lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap dirimu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang kita sebut dengan akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, apa tadi kata Allah? Disuruh menengok ke belakang. Bahasa awaknya, bahasa Bu Yel, review. Apa tu Bu Yel? Mereview, menengok ke belakang. Di mana kita tahu hasil rapor ibu bagus atau tidak bagusnya? Bu, dari mana kita tahu kalau rapor anak ibu? Bisa ibu tengok. Iko bang, kau belajar lah anak. Berang-berang ibu samanya kalau merah rapornya. Kalau rapor ibu merah, siapa yang merah? Nah, inilah yang Allah sebut introspeksi diri. Makanya ibu, ayat ini kan ayat muhasabah. Muhasabah itu artinya evaluasi, introspeksi, dan diperbaiki. Jadi tidak diintrospeksi aja dah. Awaklah koreksi saja, tahu salah awaknya, tapi perangai macam tu ya. Berarti tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Maka setelah kita introspeksi kesalahan diri kita, itu tadi kan ibu, kalau boleh saya ibaratkan nih, ibu kan berdiri di depan kaca. Nah, ibu tegak di depan kaca besar. Dedek ada kaca di rumah kan, gadang. Tagak dedek di depan kaca itu, maka ketika dedek menatap wajah kita, maka terlihatlah dari ujung rambut sampai ke ujung kuku atau ujung kaki. Nah, ibu akan nampak kekurangan dan kelebihan. Betul? Nampak kepala lah beban, nampak gigi lah, atau nampak gigi lah rancak dosa salah ganti gigi baru. Ya, jadi ibu yang saya muliakan, ini kan contoh kita kalau ngaca diri kita, kita lihat apa yang telah kita lakukan, apa yang kurang, itulah perlunya rapor sebagai bahan evaluasi. Kalau ibu tidak dikasih rapor, maka kan macam itu sela sepanjang hidupnya. Tidak mau ada berubah. Lah menganggap ibadahnya paling betul, menganggap amalnya paling banyak. Tapi ternyata setelah muhasabah diri, berlinanglah air mata. Tidak sebanding yang diagih Allah ke awak daripada yang kita berikan untuk Allah. Ya bu, itulah yang kita sebut dengan muhasabah, evaluasi. Itu rapor kita tahun yang lalu, rapor tahun yang sebelumnya, rapor tahun yang sebelumnya. Kalaulah seandainya tak ada peningkatan penilaian, berarti kita termasuk orang yang rugi. Maka di dalam muhasabah ini ibu, yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah waktu. Makanya ada pepatah yang mengatakan waktu itu adalah pedang. Apa maksudnya itu bu? Kalau nak pandai wak menggunakan waktu itu disembaliannya wak, kan gitu, maka kita akan terlena selama-lamanya di alam dunia fana yang tak berujung dan tak berpangkal ini. Padahal Allah sudah sebutkan kepada kita, sudah seberapa banyak persiapanmu pulang ke kampung. Kemarin siapa yang pulang ke Sumatera Barat? Bara hari bakame untuk pulang kampung. Bara kilo rendang disiapkan untuk balik kampung. Bara pitih disiapkan untuk memperbaiki rumah di kampung.
semuanya dipersiapkan untuk pulang ke kampung Sumatera Barat. Apatah lagi kita pulang ke kampung akhirat. Nah, mengapa waktu itu penting? Mengapa waktu itu sangat berharga? Karena menilai seseorang itu, maka dilihatlah dia dalam memanfaatkan waktu. Nah, Bu, disinilah kita banyak yang terlena. Maka Allah memberikan peringatan kepada kita. Wal asri innal insana lafi khusrin. Di ayat ini Ibu dipukul rata awak rugi. Nah, ini kan Ibu, sebagian kita yang di pasar ini kan manggale nih. Pasti waktu asar sudah menghitung-hitung beruntung apa rugi. Begitu juga kita kehidupan. Ibu umur dah segini, Ibu itu beruntung apa rugi? Siapa yang umurnya 40? Tinggal surang 50 ah, 60 ah, 70 Bu, 40 saja udah lampu kuning. Walaupun mati itu nak tahu ada boyo yang muda mati yo gini kan. Tapi 40 itu Ibu batas usia kita terlena dengan dunia. Kalaulah umur 40 kita belum juga mau ke masjid, belum juga mau memperbaiki salat, masih juga lalai salat, campakkan di dalam api neraka kata Rasulullah. Jadi kesempatan kita perbaikilah sebelum terlambat. Karena apa yang akan terjadi Bunda? Ketika umur kita sudah 50, kira-kira bisa dibalikkan muda lagi Bunda? Tidak akan bisa waktu itu kembali. Maka Allah katakan sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illallazina amanu wa amilus shalihat. Ada yang tidak rugi, itulah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Siapa itu? Itulah orang yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh. Kalau tidak, rugi. Umur 40 rugi, umur 50 rugi. Kapan dapat rapor yang berprestasi? Kalau kita mesti rugi. Nih Bu, disinilah pentingnya kita memanfaatkan waktu. Karena waktu tak mungkin berputar kembali. Ibu takkan dimudahkan Allah lagi. Waktu itu takkan pernah kembali. Ibu kalau mau tahu betapa pentingnya waktu, berangkat ke Jakarta pesawat 9:05. Ibu sampai di situ jam 9, pesawat sudah terbang. Apa yang Ibu katakan? Apa yang akan terjadi? Penyesalan. Inilah. Kadangkala penyesalan itu datang terlambat. Di mangala dari dulu nak mandangan cakap ustazah tu ya. Mangala wak dulu mada bana yo. Timbul penyesalan. Begitu juga pesawat sudah terbang, kita baru sampai ke bandara, de 5 minit ambo terlambatnya. Manga pesawat nak menunggu ambo. Timbul penyesalan, mengapa saya nak datang lebih awal? Mengapa saya jam 8 enggak sudah check in? Begini. Timbul penyesalan. Inilah manusia. Inilah tempatnya manusia. Maka oleh karena itu Bunda, kita harus banyak memeriksa rapor-rapor kita masa lalu. Apalagi sekarang baru kita menerima rapor. Ibu tahu baru menerima rapor tanggal 1 petang. Lai sadar menerima rapor baru. Lai Ibu? Lai baca lihat rapor tu. Alun lai. Mbak anak kata tahu besok rapor nama berikut lai. Nah, inilah Ibu hijrah
untuk perbaiki rapor baru. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka oleh karena itu banyaklah introspeksi agar kita tahu seberapakah isi rapor kita. Mano yang banyak menonton TV daripada sembahyang tahajud. Mano nalamo dedek menonton TV daripada solat tahajud dedek. Sinetron barajam 2 jam. Itu baru Indosiar. Pindah ke RCTI 2 jam pula. Setelah itu pindah SCTP, FTP 2 jam pula. Lah barajam tu 6 jam. Kira-kira ibu solat tahajud barajam talok. Nah, lai awak koreksi tu. Lai kan amwa berubah untuk di masa yang akan datang. Konan para lubu. Itulah yang kita sebut tadi introspeksi untuk evaluasi. Nan kedua, mano wak yang banyak baca WA daripada baca Al-Quran. Wak terus terang sihnya wak. Bangun tidur baca WA. Mau pergi ke raja baca WA. Duduk bakar raja. Duduk mangaleh. Duduk di masjid. Tiada hari tanpa baca. Mengajinya sekali saja ustazah siap maghrib. Ibu-ibu yang saya muliakan, banyak lainkan paralu awak introspeksi. Seperti tadi ibadah kita. Jadi di dalam rapor kita itu isinya apa? Seluruh aspek kehidupan kita itu ada rapornya. Yang pertama adalah berkenaan dengan iman dan takwa. Iman kita ini ibu hari ini sudah banyak yang goyah. Gara-gara kadang dek jabatan, dek piti. Ya bu. Gara-gara piti banyak iman orang lah goyah. Gara-gara pangkat dan jabatan banyak iman orang sudah goyah. Gara-gara harta kekayaan banyak orang melakukan syirik. Masih percaya dengan jimat-jimat, masih percaya dengan tahayul, masih percaya lagi dengan minta pelaris ke sana ke sini. Itu imannya di mana? Kalau masih itu yang kita lakukan, percumalah kita beribadah. Apalagi dosa syirik itu adalah dosa besar. Ya bun, bunda, lay paham? Nah, jadi isi rapor yang pertama itu iman. Kalau itu masih kita lakukan lagi, berarti rapor besok tambah mega lain. Tadi siga kan, aku mega lain. Mesti kita tinggalkan kalau kita ingin hijrah. Ibu yang saya muliakan, yang kedua isinya akhlak. Yang kedua ibadah. Ibadah ibu ada yang kita sebut kemarin kajinya adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah pengabdian kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Jadi ibu, bukan dilarangnya awak berjualan, bukan dilarangnya awak berdagang, bukan dilarangnya awak berbisnis, tapi ingat
monggo 5 waktu sehari semalam janganlah kalian lambek-lambek julai. Janganlah dilalaikan julai. Bara minit lah sembahyang tu, paling lama 10 menit. Tutup dulu kedainya, tinggalkan dulu jualannya, solat kita dulu. Agar ibu, Allah itu betul-betul ngasih rezeki yang barokah. Hari ini banyak orang kaya tapi tidak berkah. Banyak orang punya harta berlimpah tapi tidak berkah. Karena apa? Dia hanya mencari kekayaan di dunia, tapi dia lupa siapa yang ngasih rezeki. Nah, itulah Bu, perlunya kita hijrah tadi. Jadi kalau masih macam-macam dulu, siapa lain, berarti tidak akan berubah awak. Berarti kita tidak akan pernah hijrah untuk mendapatkan rapor yang baru. Nah, kemudian yang ketiga isinya, ya ibadah tuh banyak tuh Bu ya, itu kan contohnya saja. Yang ketiga isi rapor ibu tuh akhlak. Akhlaknya kini yang paling payah dicari orang jujur. Bu, kalau jujur awak ustazah ndak bisa awak duit doh. Apalagi di kantor itu. Itulah tuh. Kalau jujur kini mengalir ustazah, bangkrut. Ibu, memang Rasulullah katakan, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kira-kira karajon yang paling elok? Kata Rasulullah, berdagang. Tapi kata Rasulullah, syarat orang yang berdagang itu harus ngerti dulu mana yang halal, mana yang haram. Kalau nggak ngerti, jangan berdagang. Karena dia pasti akan menipu orang, pasti akan mengicuh orang, pasti akan memanipulasi orang. Maka nanti dia tidak akan mendapat rezeki yang halalan thayyibah. Rezeki itu kadang mau dikasihkan pula kepada anak istri. Ini ibu. Jadi memang berat nih kalau dalam berdagang ini. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Coba ibu robah 1 garis timbangan saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya kan? Banyak itu disebut tentang orang-orang yang curang itu kan? Apa azabnya? Ngeri, nerakawil. Sagari timbang punya. Apalagi kita betul-betul berniat menipu, mengicuh dan segala macamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah Bu, pentingnya kita mengetahui. Ini akhlak. Lalu kejujuran itu kadang-kadang membuat kita tersiksa ustazah. Ibu, saya dulu mengajar 10 tahun di SD. Keluar dari itu karena terlalu jujur. Dicampakkan orang. Tahu Ibu, disobi orang awak melawan arus. Ustazah melawan arus kau tidak bisa pakai loh. Jadi ibu, kalau ada orang yang membuang orang seperti itu sebenarnya dia rugi, ya kan? Tapi apa yang terjadi dalam kenyataan hari ini memang terjadi bunda. Kalau jujur itu memang susah untuk dipakai orang. Dicampakkan, dikeluarkan, dihancurkan jabatan dan pangkatnya. Itu kalau kita jujur. Ibu lihatlah sekarang, mulai dari pimpinan pusat sampai ke pimpinan daerah. Kalau jujur itu payah untuk dipakai. Yang idealis itu tidak dipakai orang. Tapi ibu, kita hidup tidak hanya bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan, tapi yang paling penting kita bertanggung jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, makanya kita harus betul-betul menanamkan akhlakul karimah. Karena rapor itu kita yang terima dan kita akan bertanggung jawab. Nggak ada urusan orang yang bilang lawan arus, nggak ada urusan orang yang memijak kita, tapi urusan kita dengan Allah. Nah, iman, ibadah, akhlak.
Kemudian aspek sosial. Bu, ternyata di dalam rapor kita itu tidak hanya hablum minallah, tapi ada hablum minannas. Jadi baru bisa awak masuk ke surga Allah itu jika baik hubungan kita dengan Allah, baik pula hubungan awak dengan sesama manusia. Akan tetapi jikalau seandainya hubungan dengan suaminya saja tidak pernah baik dan tak pernah mau memperbaikinya, berarti ini sudah menjadi penghambat kita untuk masuk ke surga Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang manusia itu, orang yang paling dekat dengan kita kan suami, orang tua, siapa lain? Adik beradik, saudara, siapa lain? Jiran tetangga. Habis siapa lain? Masyarakat. Itu harus bagus rapornya. Kalau tidak bunda, jangan gara-gara piti arisan 10.000 tuh. Makanya ambo ingatkan sekali kepada ibu yang berarisan. Kok lah mati ibu tu bu, ndak tahu bayi dek nyolai, lai bisa ibu mengikhlaskan piti arisan tu. Kalau indak jangan berarisan. Jangan gara-gara piti 10.000 terhambat langkah ke surga. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, begitu juga dengan kesalahan lisan kita. Lisan ini kan memang gampang bicara. Maka Rasul kasih kita rem. Apa remnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga lisannya. Jika tak perlu dia berbicara, lebih baik dia diam saja. Rem. Jangan sampai lisan awak nyakiti hati orang. Karena belum semua orang sekarang ini mau saling memaafkan. Dan sampai mati. Tak bayangkan tu bu. Sakit ustazah, dipitnah tu sakit. Yang paling enak hidup tu bu, saling memaaf. Selesai. Jahitnya ustazah, masa awak maafkan di denda ustazah tu nya. Nah, ini bu, apa boleh dikatakan tanah banting tidak ya? Tapi udah berkali-kali dipitnah orang. Kita doakan ya. Doakan yang terbaik. Mungkin inya dulu hilap. Mungkin inya dulu merasa ada kesalahan. Doakan dia agar dia dapat hidayah. Kalau ibu sudah maafkan orang itu, bu, ibu akan terhindar dari sakit hipertensi. Tapi kalau ibu tak mau memaafkan orang, maka ibu tu adalah wirile gula naik. Wah, gula kan naik, tensi kan naik. Itu bekonya masuk rumah sakit, ya kan bu? Nah, apa kira-kira penyebabnya? Karena tak mau memaafkan. Jadi ibu, agar awak mudah hidup dalam bermasyarakat ini, jadilah menjadi orang yang pemaaf. Selesai. Awak pun nak jadi pikiran. Tapi kalau nak ibu maafkan dia. Sampai di rumah, dia bang, terasa benar cek ibu tadi. Aku ceknya, dia bang, awak bisa nak kan masih terpikir kan? Besok pas Jumat depan mau wirid lagi, nak wirid lagi. Dia bang, terasa. Itu akibat tidak mau memaafkan. Tapi kalau ibu maafkan Jumat kemarin, selesai. Ini intinya. Jangan jangan bersifat dendam. Memang ibu, kalau orang jahat dia menyakiti kita itu memang akan berusaha dia. Namanya orang jahat ya.
Tapi ketika Allah nanti kasih tunjuk jalan yang benar, dia akan menyesali perbuatannya. Orang yang paling pertama dia tempat meminta maaf itu akan mengadu kepada kita. Itu sudah sering saya contohkan tuh. Sudah sering saya contohkan. Maafkan saja dia. Pokoknya jangan kita dendam. Nah, nanti suatu saat kita doakan dia, doa yang terbaik ya Bu. Jangan doanya buruk-buruk. Mampu ini saja, ini sanang banget, dia bangkrutnya kini. Jangan begitu. Tapi doanya yang baik. Nanti Bu, suatu saat dia akan kembali kepada kita meminta maaf. Jadi inilah isi rapor kita Bunda. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Rapor itu bisa baik dan bisa buruk tergantung kepada kita semua. Kalau kita ingin rapor tahun depan lebih baik dari rapor hari ini, tentulah semangat hijrah itu harus kita mulai dari hal yang paling terkecil. Apa contohnya? Kemarin saya mengkaji tentang masalah najis. Kan sepele itu. Bu, mengapa perlu dikaji tentang najis Ustazah? Kami kola beribadah berpuluh-puluh tahun. Dulu di zaman ibu menyuci nak pakai laundry, menyuci di batang sungai. Kalau kini ibu pakai laundry, ibu masuk kain bekas kencing cucu di situ, ibu masuk kain sarung sembayang di situ, dimasuk baju gamis di situ, lalu diputar daunnya, bercampurlah air kain yang berasi aja kain kancing. Kemudian ketika dicuci seharusnya dibilas pakai air, karena laundry hari ini pakai pengering, tak lagi dibilas. Kira-kira kain tuh berasi enggak untuk solat? Nah, itu perlu belajar najis. Hal yang paling sepele, hal yang paling terkecil harus kita perbaiki. Lalu bagaimana kalau kami nyuci Ustazah? Dibilas. Kalau seandainya kain ibu tadi bercampur baur. Kan umpamanya nih kain kena kencing nih. Kok telakung ibu? Kan sarung kesembayang ibu, baju gamis yang ibu pakai sembayang, jilbab panjang ibu masukkan jadi satu. Kan tidak bercampur baur dia tuh. Nah, setelah nanti ibu mau mengeringkan, kan biasanya kan pengering itu nggak ada dibilas ya, tapi dibilas hanya pakai siram-siram aja gitu, langsung dikeringkan. Begitu enggak Bu Dedek? Laundrynya, begitu kan? Lalu di mana tempat mencuci najis mutawasithah di situ Bu? Najis mutawasithah itu mensucikannya harus hilang bau, hilang warna, dan hilang rasa. Nah, nih perlu dikhawatirkan, maka diperbaiki mulai dari yang terkecil. Coba Bu, membuang najis itu bukan pakai cuci. Umpamanya kena tai ayam lantai kita, bukan dipel seluruhnya. Buang dulu airnya, bentuk najisnya, dibersihkan bentuk yang kena tadi, ya. Kemudian selesai. Tidak perlu ibu pel. Kalau ibu pel, yang taiknya sedikit jadi melebar. Nah, ini perlunya belajar najis. Walaupun hal itu yang sepele. Perbaiki dari yang terkecil, ya. Kemudian memperbaiki itu mulailah dari diri kita. Jangan memerintah orang. Nah, elok semayang nak. Mama malah perbaiki solat mama. Mama itu terlambat semayang mah. Perbaiki dari diri kita. Yang ketiga, perbaiki mulai dari sekarang. Nah, jantung Nabi besok je lebu. Karena usia kita tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan berakhirnya. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, inilah mungkin yang perlu bagi kita renungkan, ya. Untuk kita renungkan secara seksama dan bersama, bagaimana caranya kita
berhijrah itu tidaklah setengah-setengah, tapi harus kafah dan istiqomah. Jangan masjid saja ni istiqomah, ya, tapi harus istiqomah. Oh ustazah, kami hijrah itu banyak tantangan dan ujian. Pasti. Contoh ni, ibu selama ni tak pernah berjilbab, lalu ibu pakai jilbab, apa kecil orang tu, deh sok-sok alim. Dibuka jilbab lain, tu pilih cik lain. Ibu tu umpamanya dah mulai dia menutup auratnya. Apa katanya? Dek kapai wirid sen nama jilbabnya no. Kalau nak tengok beko kalau lah ke pasar beko, keluar dia ke bawah. Ujian. Ada lagi ibu, ketika kita diberikan ujian, apa kata nanti ujian itu amat berat bagi kita. Bahkan banyak itu bu orang-orang yang masuk Islam itu dikeluar dia diusir dari rumahnya, hanya kan ujian berat. Apalagi tadi berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Pasti berat ujiannya. Tapi ingat ibu, tujuan kita hidup di dunia ini yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua untuk menjalankan ujian dari Allah. Ujian itu ada senang, ada susah. Kekayaan yang diberinya kepada ibu itu juga uji. Susah kita diberikannya oleh Allah itu juga ujian. Itulah tujuan Allah ngasih kita hidup. Jadi kalau kita tidak mampu melewati ujian, berarti kita tidak lulus ujian, maka rapor akan tetap merah. Ibu-ibu yang saya muliakan, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam peringatan Tahun Baru Islam tahun 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan kajian ini dapat membuka hati kita. Ingat tadi apa yang kita lakukan? Introspeksi, evaluasi, kemudian memperbaiki. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya Bu, tidak ada kata terlambat. Perbaiki saja mulai dari hari ini apa yang bisa kita lakukan. Jangan hiraukan ucapan kanan dan kiri, karena kita hanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang mau marah-marah dengan saya? Enggak? Pas? Kalau pas, kita tutup saja pengajian kita ini dengan membacakan doa. Ya. Putar di apa? Putarnya arah ke situ. Ada. Baiklah ibu yang saya muliakan, kita bacakan doa penutup ini. Kita hadiahkan Al-Fatihah yang pertama untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita. Yang kedua untuk negeri kita ini, semoga musibah, wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin. Wa khususan li hazihi niyat Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna
وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وعبدا شكورا اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب النعمة أبواب الرزق أبواب البركة أبواب القوة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا دعانا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Ibu-ibu yang saya muliakan, terima kasih atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya, penyampaian saya tadi yang tidak berkenan di hati ibu atau yang tersinggung. Itu tidak ada unsur kesengajaan, tapi itu saya hanya menyampaikan itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan kehidupan kita menjadi lebih baik dan kita hendaknya diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.